nyaman dibutuhkan manusia dalam berinteraksi dan melanjutkan kehidupannya. Namun Tuhan bukan hanya menciptakan manusia saja di bumi ini, tetapi ada juga hewan-hewan liar yang terkadang menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, bahkan dapat mengancam nyawa sang manusia. Namun percaya atau tidak, ada beberapa manusia di bumi ini yang memilih hidup bersama hewan-hewan liar. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 manusia yang hidup bersama hewan liar. Sean Ellis adalah seorang peneliti serigala dengan cara yang unik bahkan menimbulkan kontroversi di kalangannya. Sepanjang hidupnya, ia dedikasikan untuk mempelajari dan meneliti perilaku serigala liar dengan cara hidup di antara mereka. Menimbulkan kontroversial karena Ellis berperilaku layaknya serigala, seperti melolong, menjilat-jilat, dan menggeram. Bahkan ekstrim adalah Ellis memakan makanan yang sama dengan yang dimakan serigala, yaitu daging buruan mentah. Selain sebagai peneliti, Ellis juga seorang penulis. Beberapa buku mengenai serigala, yaitu The Wolf Talk dan Period of the Wolf, telah terbit di tahun 2006. Sekarang Ellis bertekad untuk tetap tinggal dengan serigala walau ia harus kehilangan banyak teman dan meninggalkan keempat anaknya untuk berdedikasi total, karena ia yakin dapat membuat perbedaan. Untuk seorang Charlie Van Der Graaf, Alaska adalah tempat yang istimewa dan berbeda dari semua tempat yang ada di dunia ini. Bukan karena hutan dan sungai dari es yang mencair yang membuat Alaska berbeda, namun di sana terdapat kerajaan beruang. Kita dapat menemukan banyak beruang hitam dan beruang grizzly liar di sana. Saking liarnya, banyak kasus penyerangan terhadap manusia yang dilakukan beruang-beruang tersebut. Mereka adalah predator terbesar di planet ini berjalan, diam-diam bergerak, menerkam, dan mencabik-cabik sesuatu yang mereka anggap mengancam. Namun hal itu tidak membuat Charlie takut. Sebaliknya, Charlie sangat mencintai beruang-beruang tersebut. Kisah cintanya dengan beruang berawal pada tahun 1985. Ketika seekor beruang muncul di halaman rumahnya dan beruang tersebut tiba-tiba memeluknya. Bukan pelukan terkaman, namun layaknya pelukan persahabatan. Sejak itulah ia tertarik dan jatuh cinta dengan beruang. Siapa menyangka gadis cantik lulusan sekolah sekretaris Jane Goodall membaktikan 50 tahun hidupnya untuk tinggal di hutan Tanzania, meneliti dan jatuh cinta pada simpanse. Pada tahun 1960-an itu juga ia mempublikasikan pada dunia internasional bahwa simpanse mendekati status bahaya karena penyempitan hutan, pemburuan, dan jual beli binatang oleh warga setempat. Sepanjang 50 tahun itu, ia telah hidup bersama dengan 3 generasi dari 3 keluarga-keluarga simpanse di hutan Tanzania, mengenali tiap simpanse satu persatu, memberikan mereka nama. Istimewanya, Goodall dapat memahami dan menirukan bahasa dan ekspresi wajah simpanse. Para simpanse yang hidup bersama Goodall sangat mencintainya dan menganggap Goodall adalah salah satu bagian dari keluarga mereka. 50 tahun hidup bersama, Goodall mendapati 3 fakta tentang simpanse. Bahwa simpanse bukanlah hewan vegetarian karena ia memakan daging juga, memiliki kecerdasan dalam menggunakan batang tanaman sebagai alat untuk mengambil rayap dari gundukan tanah, dan juga fakta tentang penggunaan perkakas seperti batu dan kayu oleh simpanse yang hampir mendekati cara penggunaan yang dilakukan manusia. Sampai saat ini, di usia senjanya, Goodall masih aktif melakukan penelitian mengenai keluarga dekatnya ini dan aktif mengajak banyak orang untuk menjaga dan melindungi simpanse dari kejahatan yang dapat membuat simpanse mengalami kepunahan. Kanchanaburi Temple atau lebih dikenal dengan Tiger Temple bukanlah kuil biasa. Kuil ini juga digunakan sebagai tempat konservasi bagi hampir 40 harimau. Harimau-harimau di tempat ini dirawat dengan baik oleh para biksu dan relawan dari berbagai negara, mulai dari harimau ini lahir hingga besar. Sejak kecil mereka diberi makan daging matang. Para biksu berharap dengan diberikan daging matang, harimau-harimau tersebut tidak merasakan darah. Bagi para biksu di kuil ini, harimau-harimau ini adalah keluarga mereka dari masa lampau.
Karenanya harimau-harimau di sini dirawat dengan baik oleh para biksu, diberi makan, minum, diajak bermain, diberikan pijatan-pijatan khusus. Bahkan biksu-biksu di tempat ini terkadang mengajak harimau pergi menemani mereka ke pasar untuk berbelanja. Selain tempat konservasi, kuil ini juga dijadikan tempat rekreasi. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan harimau yang berkeliaran di dalam kuil, berfoto, berpelukan, bahkan bermain bersama dengan bayi-bayi harimau yang lucu. Orangutan kehilangan 80% habitatnya dalam 20 tahun belakangan ini adalah Willy Smits, seorang peneliti asal Belanda yang berinisiatif untuk mendirikan The Borneo Orangutan Survival Foundation atau organisasi yang melindungi orangutan dari kepunahan. Pada saat Willy bekerja sebagai peneliti hutan di Kalimantan tahun 1989, ia menemukan adanya pasar yang menjual belikan orangutan dan orangutan yang sakit dibuang ke tempat sampah. Kemudian ia membawa pulang orangutan tersebut dan merawatnya. Ini adalah titik balik di mana ia berkeinginan melakukan penyelamatan terhadap orangutan dari bisnis jual beli. Dari usaha penyelamatan ini pula, Willy menemukan fakta lain, yaitu salah satu penyebab berkurangnya populasi orangutan terus-menerus tiap tahunnya. Bukan saja karena bisnis jual beli, tetapi juga karena kerusakan hutan akibat penebangan liar. Meski mengawali karirnya dalam dunia akting sewaktu kecil, namun pria Inggris kelahiran Kenya ini pada akhirnya jatuh cinta pada dunia fauna, terutama pada keluarga kucing besar seperti harimau, leopard, cheetah, dan singa. Simon King adalah orang yang memiliki bakat besar dalam pembuatan film dokumenter. Selama 30 tahun terakhir, dia telah bekerja di seluruh dunia sebagai sutradara dan produser, namun ia lebih terkenal sebagai seorang juru kamera dan presenter pada banyak program satwa liar. Simon mencintai kehidupan liar Afrika dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di padang-padang Afrika untuk hobinya mendokumentasikan kehidupan kucing besar di sana. Program televisi terkenalnya adalah Big Cat Diary, yaitu sebuah acara yang menyajikan kehidupan sehari-hari keluarga kucing-kucing besar di Afrika. Dalam program ini, kucing-kucing tersebut diberikan nama layaknya sebuah acara drama, namun lakonnya dimainkan oleh para kucing besar ini. Tujuan pemberian nama dalam program ini untuk menciptakan empati dan karakter pada kepala penonton. Meski populer, namun acara ini dianggap sebagian orang sangat menyepelekan keaslian kehidupan alam liar. Mungkin Steve Irwin lah satu-satunya orang yang semenjak kecil hingga dewasa hidup dikelilingi banyak hewan. Bagaimana tidak? Steve Irwin, pria yang dilahirkan di Australia ini adalah anak dari pendiri kebun binatang Queensland Reptile and Fauna Park di Queensland, Australia. Steve ingin menularkan rasa cintanya terhadap hewan apapun kepada banyak orang dengan membuat serial televisi tentang hewan. Yayasan Konservasi Steve Irwin, Badan Penyelamatan Buaya Internasional, Animal Planet Consortium, Kandang Burung Buatan Hutan Tropis, kuil harimau, dan juga berniat membuka sebuah kebun binatang Australia di Amerika dan kemungkinan di beberapa tempat lainnya di seluruh dunia. Tetapi sayang, ia tewas secara tragis pada 4 September 2006 ketika seekor ikan pari menusuk dada dan jantungnya ketika sedang melaksanakan syuting. Kecintaan Steve pada hewan itu pun sekarang menurun pada kedua anaknya, yaitu Robert Clarence dan Bindi Sue Irwin, yang sejak kecil diajarkan untuk mencintai dan hidup harmonis dengan dunia hewan. Pemirsa, itulah ketujuh manusia yang hidup bersama hewan liar versi On The Spot.